Meskipun kenyataannya aspek itu tidak serta-merta melahirkan satu sikap yang justru ya sangat prinsipil yang membuat seolah-olah infrastruktur demokrasi ini ya hanya seperti bangunan tanpa ruh, tanpa nyawa gitu. Iya. Saya adalah pemimpin mahasiswa yang bawa ribuan mahasiswa untuk pertama kali duduk di gedung DPR itu. Saya 2 hari jadi mahasiswa udah demo. Agak beda itu dengan Reski anak muda, satu anak muda sekarang 2 hari jadi anggota partai lalu ketua jadi umum ketum gitu ya. Sekian persen kan pemilih kita itu anak muda. Iya. Tapi mereka sekarang diarahkan untuk soal datang ke TPS pilih yang Anda suka atau tidak Anda suka. Seringkali di dalam media sosial itu yang keluar bukan argumen tapi komentar gitu. Nah, oleh karena itu saya mengharap anak-anak muda sekarang nggak bisa demokrasi ini kita serahkan kepada politisi. Saya bersama Ray Rangkuti, sahabat saya. Sejak kami sama-sama menjadi aktivis tahun 98 dan kita ada di dalam obrolan menolak lupa dan di dalam menolak lupa ini kita coba untuk melihat kembali ke belakang kalau spion di mobil itu berfungsi supaya kita bisa melaju dengan benar ke depan, kita perlu sesekali melihat ke belakang untuk kita bisa mengambil satu pelajaran. Tentu saja situasi hari ini yang kita nikmati, kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat, pikiran, gagasan, itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi itu hasil perjuangan yang berdarah-darah, berkeringat, dan berair mata. Nah, tentu saja situasi sekarang yang kita nikmati itu adalah hasil dari perjuangan banyak orang, ya bukan satu kelompok tertentu tetapi perjuangan bersama-sama. Nah dulu saya dan Bung Ray sama-sama aktivis mahasiswa pada saat itu dan kami sama-sama membentuk satu gerakan di dalam satu komunitas yang bernama Komite Independen Pemantau Pemilu, dan pada saat itu kami berupaya untuk melakukan satu gerakan protes kepada Orde Baru penguasa saat itu, dan tujuan kami adalah mendelegitimasi pemilu yang kami anggap non-demokratik, pemilu yang tidak demokratik dan sangat tidak demokratik. Nah, karena itu maka gerakan itu kemudian kami lakukan bersama-sama dengan semua elemen gerakan mahasiswa baik yang intra kampus maupun yang ekstra kampus. Nah, Bung Ray, apa aktivitas belakangan ini, hari-hari ini? Bersawah, bertani, oke. Ya, warawiri lah. Ya, kemari. Ya banyak kawan-kawan kita aktivis 98 yang kini juga sudah ya katakanlah berpisah jalan dengan kita ya. Kita tidak menyematkan loyalitas kita kepada person, kepada individu, tetapi kepada nilai-nilai yang kita perjuangkan sejak dulu hingga hari ini. Nah, apa menurut Bung Ray kira-kira dalam konteks hari ini, dalam kesejarahan yang pernah kita lalui, kemudian dalam konteks hari ini, kira-kira mimpi-mimpi yang kita perjuangkan dulu dalam konteks hari ini, kira-kira seberapa persen sih mimpi-mimpi yang sudah bisa kita raih ya? Sebetulnya kalau dari infrastrukturnya ya, dan juga tentu sistem, saya kira kita udah hampir pada level yang 90%. 90%, oke. Ya, hampir semuanya kan kita udah buat. Iya. Dari pemilu yang one man one vote, legislatifnya tetap proporsional terbuka, kepala daerah sekarang dipilih juga secara langsung, ada desentralisasi atau otonomi, kemudian lembaga-lembaga negara ditambah dalam kerangka melakukan pengawasan, ada KPK, ada KPK macam-macam dan sebagainya itu.
dan undang-undang pemilu kita rubah dengan desain seperti yang sekarang ya. Iya. Saya kira apa yang dibutuhkan oleh negara demokratik di era modern itu udah hampir seluruhnya kita buat di sini. Iya. Ya, bahkan kadang-kadang over ya, seperti di penyelenggara pemilu, ada penyelenggaranya, ada pengawasnya lagi, nggak cukup ada DKPP lagi. Ada DKPP lagi. Ya. Kadang-kadang over begitulah ya. Iya. Nah, dan oleh karena itu, kalau dilihat dari aspek itu, saya sangat bersyukur ternyata apa yang diperjuangkan oleh kita di era reformasi dahulu itu nggak sia-sia. Dan kita bisa menikmatinya sekarang, orang bisa memilih secara langsung presiden. Saya kira itu kemewahan warga negara ya, bahwa ia bisa memilih langsung presidennya begitu ya. Masa jabatan presiden dibatasi, cuma ada 2 periode maksimal ya. Kemudian partai politik bebas berdirikan, meskipun untuk ikut pemilu banyak sekali persyaratannya gitu ya. Nah, saya kira seperti yang saya sebut tadi, ini semua sangat menggembirakan, sangat memuaskan saya, dan apa yang saya bayangkan ketika kita dulu sama-sama di lapangan menggerakkan reformasi itu, dari aspek itu saya sangat puas gitu ya. Meskipun kenyataannya aspek itu tidak serta-merta melahirkan satu sikap yang justru ya sangat prinsipil yang membuat seolah-olah infrastruktur demokrasi ini ya hanya seperti bangunan tanpa ruh, tanpa nyawa gitu. Nah, apa yang kurang itu? Ya nyawa dari demokrasi itu. Nah, nyawa demokrasi itu sebetulnya bisa dibahasakan dengan adab dan etik berdemokrasi. Itu yang menurut saya nggak tumbuh di era reformasi sekarang ini. Jadi rumahnya kita buat sedemikian mewah, ya, semua kemewahan yang dimiliki oleh rumah demokrasi itu kita punya, gitu. Tapi kita yang ngisi di dalamnya tetap aja dengan mindset yang ugal-ugalan gitu loh. Dengan kata lain bahwa demokrasi yang berjalan sekarang itu hanya sekedar prosedural. Ya, dalam bahasa yang lain, menurut saya bukan hanya sekedar pemilunya yang prosedural ya, tapi di hampir semua hal. Gitu ya, di hampir semua hal kita mengalami tindakan perbuatan yang sebetulnya tidak cocok dengan rumah mewah yang kita diami itu gitu. Jadi mestinya kan kalau ini rumah mewah yang kita diami, attitude-nya udah beda lagi, tinggal di dalam tuh, gitu kira-kira tuh. Jadi nggak bisa attitude biasa yang kita lakukan, misalnya lah ya, di tempat A itu begitu pindah ke sini attitude-nya beda gitu. Nah ini tidak, attitude yang lama dahulu tetap tumbuh di rumah mewah bernama demokrasi itu. Nah, sebagai contoh misalnya ya korupsi itu tumbuh ya kan. Kedua, penghormatan terhadap hak asasi manusia rendah, ya kan. Penghormatan terhadap pluralisme rendah, penghormatan terhadap konstitusi rendah, ya. Kemudian kesenangan membuat aturan, tetapi untuk dicari sela-selanya yang menguntungkan itu juga terjadi gitu. Jadi perilaku-perilaku yang saya sebut itu sebetulnya bukan perilaku dari rumah mewah demokrasi itu gitu loh. Mestinya dalam rumah demokrasi mewah itu aturan tidak terlalu dibutuhkan, aturan tertulis. Yang dibutuhkan itu adalah etik, paham bahwa satu tindakan kita sebagai individu itu apakah akan menguntungkan kepada banyak orang atau tidak. Itu yang disebut dengan etik. Dan saya kira justru ini yang kurang, dan justru ini yang salah satunya yang mengakibatkan rumah mewah yang saya sebut tadi itu, rumah mewah demokrasi itu seperti kehilangan ruhnya, kehilangan marwahnya gitu. Demokrasi yang prosedural yang tidak dibangun di atas. Jadi orang sekarang politik masuk ke dalam situasi yang saya sebut sebagai penganut paham demokrasi minimalis. Nah, demokrasi minimalis itu artinya orang hanya memandang bahwa demokrasi itu seperangkat aturan, gitu, boleh dan tidak boleh. Gitu ya. Jadi hanya sekedar itu. Jadi oleh karena itu dia berkutat di teks aturan itu kan, untuk mencari sela-sela, ya kalau orang mengatakan kelah-kelahnya, yang memungkinkan dia untuk bertindak
sebaliknya, tetapi tidak kena pasal yang melarang dia gitu loh kira-kira tuh. Nah, saya seringkali mencontohkan itu adalah misalnya orang yang sudah 2 kali jadi wali kota, lalu tiba-tiba pingin lagi tetap di jabatan itu, dia mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Wakil wali kota. Gitu loh. Jadi supaya tetap ada di lingkaran kekuasaan. Tetap ada di lingkaran kekuasaan itu. Nah, jadi itu cara pandang. Itu etik itu tadi. Kan nggak mungkin kita tuliskan mantan wali kota 2 periode tidak boleh lagi dicalonkan sebagai calon wali kota ataupun wali kota. Kan nggak perlu aturan yang kayak begitu kita buat detail itu. Itu sudah fatsun demokrasinya. Kalau saya sudah 2 kali berkuasa, maka saya tidak layak lagi untuk menjadi wakil wali kota atau wakil bupati di tempat itu. Itu sama seperti yang kita alami sekarang. Sudah presiden 2 periode, lalu tiba-tiba masih menjadi apa namanya ketua penasehat begitu atau ketua badan. Yang penting dia masih pegang benangnya lah. Partai. Gitu. Itu yang saya sebut tadi itu bukan soal aturan ya, tapi itu soal attitude, soal patsun berdemokrasi. Gimana sih Anda memandang demokrasi itu? Nah, di kita levelnya masih soal aturan ini. Betul. Aturan boleh, tidak boleh. Menyiasati aturan supaya tetap bisa. Karena memang terpaku pada aturan boleh nggak boleh, yang lalu kita lakukan adalah mensiasatinya. Iya, hanya sekedar itu. Oke, kita akan lanjutkan di perbincangan berikutnya. Ya, kita kembali dalam perbincangan menolak lupa. Nah, kita sudah sedikit mendeskripsikan situasi hari ini. Nah, sekarang saya ingin meneropong kita kembali lagi pada aktivisme pada saat 96 ya, yang lalu tahun 90-an akhir ya. Pertengahan hingga akhir 90-an. Nah, Bung Rey, apa situasi masa lalu yang kira-kira dulu kan kalau kita googling ya 13 aktivis mahasiswa yang hilang. Nah, itu salah satunya ada yang namanya Herman Hendrawan. Dia adalah kawan kita, dia ketua presidium KIP. Saya sekjen. Nah, hingga hari ini belum jelas nasibnya Herman. Kalau hilang di mana? Ya. Nah, itu resiko-resiko yang harus kita ambil pada saat itu. Menjadi aktivis itu ibaratnya sama dengan kita store nyawa lah. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu, dulu kira-kira mengapa Bung Rey memutuskan untuk terlibat dalam pergerakan-pergerakan pro demokrasi? Wow, saya nggak tahu Bung Jojo ya. Yang saya kan memang sejak dari SD sebetulnya ya, sampai di kuliah. Waktu saya SD itu saya terbiasa udah baca buku agak berat. Itu buku-buku yang dibawa oleh almarhum bapak saya gitu. Jadi misalnya majalah Panji Masyarakat saat itu yang dikelola oleh Buya Hamka gitu. Itu betul. Konsumsi saya waktu udah SD ada majalah koran besar dulu waktu itu. Ada koran daerah karena saya di Mandailing Natal. Ada namanya koran Mimbar Umum Waspada saat itu yang ya seperti Kompas lah untuk ukuran nasionalnya gitu Itu koran yang tiap hari saya baca. Dan kesenangan saya baca koran itu memang politik. Gitu. Jadi kesadaran itu muncul dari proses literasi dari itu itu saya senang tuh ngumpulin foto-foto presiden internasional gitu. Lalu saya buat di dalam satu, dulu kan masih ada buku gambar yang segini namanya semacam ada clipping-clipping gitu ya. Saya clipping di situ dan kalaupun saya nonton TV mesti yang saya nonton itu ya Dunia Dalam Berita saya cukup senang menonton yang seperti dengan risiko bahwa kita akan hilang atau terbunuh atau diintimidasi, dianiaya. Nah, saya memulai cerita itu untuk menjelaskan minat saya kenapa ke dunia politik itu ada gitu. Karena memang sejak saya kecil tuh udah terbiasa baca buku kecil yang dibawa oleh bapak saya ya. Dia dan koran, majalah macam-macam. Lalu tentu itu tumbuh di dalam diri saya sampai kemudian saya masuk ke
ke UIN, Iya. Syarif Hidayatullah, dan kebetulan saya masuk di filsafat pula. Oke. Filsafat dan akidah filsafat saya. Ya, tambah kenceng Yang lah sebetulnya dua-duanya hampir sama. Iya. Di akidah itu kan kita belajar tentang komitmen, Mhm. tentang pandangan kita terhadap ketuhanan kan. Iya. Sementara di filsafat itu kita belajar tentang komitmen terhadap kemurnian ilmu pengetahuan. Kan Iya, kira-kira iya, begitu ya. Iya, iya. Jadi basic ini menurut saya saling tunjang menunjang dalam diri saya tuh. Kalau dalam tauhidnya kepercayaan saya menyatakan semua manusia adalah sama, Iya. gitu ya. Lalu diperkuat oleh politik itu, oleh filsafat itu yang mengatakan dan oleh karena itu harus diperlakukan juga sama. Sama. Gitu Oke. kira-kira Iya. ya. Jadi dua alam ini yang menurut saya ya menjadikan pilihan saya ya. Yang memotivasi untuk ikut dalam pergerakan. Ya akhirnya kemudian saya nggak perlu penjelasan berat. Iya. Saya masih ingat loh Bung Jojo, baru 2 hari saya masuk kampus sudah diajak demonstrasi tuh oleh senior saya gitu. Iya. Saat itu ada perang Irak dengan Amerika yang pertama. Baru 2 hari sudah. Baru 2 hari. Dan saya nggak perlu banyak penjelasan karena memang Irak Amerika saya udah kenal sejak dari SD gitu loh. Saya udah baca-baca. Sekarang baru 2 hari jadi ketua partai. Ya? Ada yang 2 hari jadi ketua partai. Enak banget gitu ya. Asik betul itu. Nah saya ikut demo ke Kedutaan Besar Amerika. Dan tiba-tiba saya udah dihadapkan masalah besar. Karena kebetulan pemimpin masanya ini kan yang ngajak saya ini. Orang yang kebetulan saat itu lumayan dekat dengan saya. Lalu dia cerita bahwa aksi kita yang di depan Kedutaan Besar Amerika itu di ini loh ya diperhatikan oleh. Tentang apa waktu itu? Perang Irak-Iran. Irak Amerika. Ini George Bush pertama. Gitu ya, serbuan Amerika datang ke Irak tuh. Invasi Amerika. Iya. Nah, itu diperhatikan oleh ini loh, oleh Intel, oleh ini macam-macam. Jadi saya agak shock juga. Tapi di shocknya itu justru ya namanya juga anak muda ya, menumbuhkan ini ada apa ya gitu. Nah sejak saat itulah kemudian saya ya aktivitasnya banyak di lapangan itu gitu. Dimulai dari itu lalu kemudian tumbuh mengkritisi soal ketidakadilan aset ya terhadap khususnya para petani macam-macam. Dulu Kedung Ombo misalnya saya ikut demonstrasi aja beberapa orang loh kita ya. Kedung Ombo di depan ada dulu juga lapangan golf di Bogor gitu dirubah. Lapangan pertanian yang luas diubah menjadi lapangan golf. Saya ikut demonstrasinya lalu tiba-tiba saya disuruh sembunyi dulu karena katanya sedang dikejar-kejar oleh Intel. Lalu itulah muncul nama Ray. Ya, bagian dari samaran. Ya, lalu kemudian kok dunianya jadi begini gitu loh ya. Tapi saat yang bersamaan saya mulai menikmatinya juga gitu. Nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa terkejut karena udah terbiasa gitu. Lalu muncullah penyaranan itu supaya sebaiknya nama asli disembunyikan, munculkanlah nama baru supaya tidak mudah supaya tidak terlacak intel-intel ya. Nah muncullah nama salah satunya itulah sebab kenapa Ray Rangkuti. Ray Rangkuti ya, padahal nama aslinya Ahmad Fauzi ya. Nah itu terus menerus bergelut ya sampai ya kalau tadi Anda sebut KIP ya itu kan 96 ya dibicarakan. Iya 96 ya. Untuk menghadapi pemilu 97. Yang ngajak saya itu membicarakan itu adalah orang yang ngajak saya pertama kali ikut demonstrasi itu. Oh, oke. Namanya Abdurrahman gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi beliau lah yang ketemu dengan Cak Nur, ketemu dengan Cak Nur. Saya sih sebetulnya bukunya Cak Nur saya udah baca. Waktu saya masih SMP, SMA gitu. Jadi ketika kita disebut ketemu Cak Nur, ya saya senang sekali. Saya seperti anak muda ketemu idola gitulah betul, kan. Betul. Kita sempat ke rumahnya minum teh sore-sore itu dia ya kan. Lalu ya ketemu dan disitulah kemudian itu pertemuan yang mengesankan bagi saya. Lalu dia mengatakan, saya ingat betul itu ya. Jadi, salah satu yang diucapkan oleh beliau itu, janganlah negara ini diserahkan kepada niat baik seseorang. Niat baik seseorang itu kadang berubah. Oleh karena itu bangun sistemnya, kata beliau tuh. Nah di sistem itulah orang yang baik akan dipertahankan. Sementara orang yang nyoba-nyoba baik atau sebetulnya tidak baik tapi
masuk ke sistem itu bisa mental kata dia. Iya. Gitu. Nah, jadi dia perlu dijaga oleh sistem itu. Kalau Anda baik, Anda dijaga sistem. Tapi kalau Anda tidak baik, Anda akan mental sendiri dalam sistem itu. Nah, oleh karena itulah bangun sistemnya. Dan oleh karena itulah kita bangun KIP salah satunya untuk mendukung pembangunan sistem demokrasi yang lebih sehat melalui pemilu kan. Dan Cak Nur adalah orang yang mendeklarasikan pertama kali. Salah satu penggagas ya. Bukan membaca teks deklarasi itu adalah almarhum Cak Nur kan. Sampai kemudian saya dipilih jadi Sekjen KIP saat itu, yang saya ubah menjadi Direktur Eksekutif supaya agak keren sedikit ya kan. Karena Sekjen itu kan berlaku di era sebelum reformasi kan. Betul. Karena Sekjen itu istilah semacam satu komando kan. Jadi eksekutorial, dia satu komando itu Sekjen gitu. Nah kalau sesudah reformasi kan udah nggak relevan lagi Sekjen-Sekjen itu karena kebebasan sudah ada. Jadi sebelum reformasi saya masih ingat struktur itu kita namakan ketua presidium, Sekjen presidium, anggota presidium. Dan di bawahnya adalah Sekjen. Nah saya rubahlah Sekjen itu namanya menjadi Direktur Eksekutif meskipun nggak ada gajinya. Itulah Direktur Eksekutif jabatan paling mewah yang nggak punya gaji ya itu. Betul. Jadi apa yang kita lakukan dulu, kita bergerak bersama-sama itu murni berdasarkan voluntarism, kerelawanan Nah, beda dengan konotasi relawan hari ini. Ya, jadi kerelawanan tanpa gaji seperti yang Bung Rey bilang tadi. Nah, apa kira-kira dulu ya yang situasi yang sampai hari ini Bung Rey ingat, situasi yang penuh resiko dan paling membahayakan pada pergerakan dulu? Sebetulnya banyak ya, Bung Jojo ya. Karena kan setiap kita aksi itu, apalagi aksi-aksi besar itu berimplikasi kepada kita ini dulu deh minggir dulu sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Jangan sembunyi dulu, jangan berada di lokasi yang sudah pasti bisa dideteksi oleh mereka gitu kan. Nah, tapi yang salah satu yang menurut saya bagi saya unik dan sekarang itu saya kadang-kadang senyum mengingatnya itu ketika saya aksi di gedung Mahkamah Agung. Saat itu kan ada pemberhentian Hakim Agung namanya Pak Adi Andoyo. Ya, kan? Saya lupa tahun berapa. Jadi karena beliau kan saat itu membuat putusan yang relatif tidak terlalu disukai oleh Orde Baru. Lalu kemudian dia dinonaktifkan sebagai Hakim Mahkamah Agung gitu ya. Kita demo. Nah, jadi kesepakatannya sih sebetulnya ada 30-40 masa lah. Untuk ukuran itu besar itu 30-40 kan. Jadi begitu jamnya, nggak ada yang muncul. Kecuali saya dengan teman ini, Abdurrahman ini gitu loh. Muncul kita tunggu, nggak pernah muncul gitu ya. Nah akhirnya kemudian karena nggak ada masa, sementara medianya udah sangat besar banyak sekali. Ya saat itu ya mungkin ada sekitar 50-60 itu udah cukup besar kan untuk ukuran media di saat itu. Saat itu besar. Jam-jamnya sudah ada, Mahkamah Agungnya udah dikepung oleh polisi. Jadi gimana nih gitu. Nah kalau kita ini kan saya ini kan orang Mandailing lah ya. Jadi ada Sumatera Utara. Jadi ada istilah di peribahasa sebetulnya. Sekali layar terkembang berpantang surut ke belakang kan. Pantang mundur gitu. Udah kita jalan aja, jalan lagi. Nah di tengah itu ada 2 kawan yang tiba-tiba sebetulnya satu relawan biasa saja yang dia ingin lihat. Akhirnya karena nggak ada orang, aku ikut aja deh jadi peserta katanya. Jadi ada wartawan yang sebetulnya ingin meliput acara itu. Lagi-lagi karena nggak ada teman, cuma 2 orang. Gabung, kita berempat. Jadi ya berempat. Nah berempat itu diterima oleh juru bicara Hakim Agung saat itu. Beritanya besar, headline sorenya langsung masuk di TV macam-macam. Padahal dalam situasi yang penuh represif. Itu kan ring 1 Mahkamah Agung itu. Nah kita demo dan itu berpuluh-puluh truk polisi yang ngepungnya gitu. Nah pulangnya itu cuma untuk menghadapi 4 orang aja. Ya itu dia yang pulangnya itu saya kemudian komandan polisinya saya lupa siapa namanya itu langsung nyekik leher saya tapi bukan nyekik karena dia marah gitu.
Dia nyekiknya itu karena ya bahasa saat itu sialan lo Rai, kata dia. Kenapa Pak? Ya nih gua bawa sekali nih, banyak pasukan cuma 4 orang, kata dia. Ya kan saya pikir berapa, ini gimana ini nanti nih kasih konsumsinya, kata dia. Serah bapak lah, aku bilang. Ya, itulah serunya. saya masih ingat peristiwa itu. Oke. Ya itu salah satunya tuh. Banyak sebetulnya kenangan-kenangan ya. Oke, kita sambung lagi ya nanti di perbincangan berikutnya. Ya, kita lanjut di perbincangan menolak lupa ya. Nah, begini Bung Rey. Dulu banyak juga orang yang sadar akan situasi, bahwa situasi ini tidak baik, situasi ini tidak demokratis. Tetapi tidak semua orang yang sadar itu kemudian ikut bergabung dalam pergerakan. Mereka memilih diam karena takut. Ya. Nah, perbedaan dengan para aktivis dulu yang ikut pergerakan bersama-sama dengan kita adalah bahwa kita sadar dan kita mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang resikonya sudah kita hitung, ya, resikonya kita bertekad apapun resikonya akan kita ambil demi negara ini supaya jadi lebih baik. Ya. Nah, situasi dulu menjelang 98 ya, menjelang Soeharto jatuh, itu pergerakan yang Bung Rey lakukan itu selain tadi demo ya, di mana Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, kira-kira apa lagi cerita-cerita yang menegangkan pada saat itu supaya generasi yang sekarang juga tahu betapa sulitnya dulu kita bergerak dan menyatakan pendapat. Salah satunya yang masih ingat saya waktu kita demonstrasi ke gedung DPR MPR. Nah, saat itu saya masih ingat selepas kasus Nipah di Sampang. Ya. Kan saat itu ada peristiwa yang memilukan ya, sampai merenggut korban jiwa kan gitu ya. Karena masyarakat mempertahankan tanahnya kan. Iya, itu aksi besar di Jawa Timur. Aksi besar Jawa Timur saat itu. Nah, itu kan berita itu sampai ke Jakarta, lalu kita merasa itu harus direspon. Ya. Nah, muncullah kesepakatan untuk bertemu dengan anggota DPR, lalu kita rancang aksinya ke DPR saat itu. Ya. Nah, waktu aksi itu kan jalan dari depan dari Gatot Subroto kita ini masuk ke dalam, kan? Ya. Di tengah-tengahnya itu kan ada, kita punya air mancur itu kan, kita masuknya dari gedung Bundar itu, jadi kan begini kayak bentuk L tuh, untuk kemudian rame-rame di di tengah, saya namanya lupa gedung yang di tengah di DPR ini gitu ya. Iya. Nusantara berapa itu, saya lupa tuh, Nusantara 2 ya. Nah, ternyata waktu kita jalan itu kita bawa spanduk. Dan spanduk itu memang sangat berisiko untuk ukuran saat itu. Apa tulisannya? Isinya itu seret Soeharto ke sidang istimewa MPR. Gitu. Itu kan sangat berbahaya ya untuk ukuran saat itu loh. Iya betul. Seret Soeharto ke sidang istimewa MPR gitu. Nah, kita tentu waktu aksi ini tidak menyadari sepenuhnya bahwa spanduk ini amat sangat sensitif gitu. Iya. Nah, kita ya menganggap ya mungkin ya sensitif tapi nggak sesensitif yang terjadi kemudian gitu loh. Iya. Nah, langsung kita masuk ke Nusantara 2, tiba-tiba begitu masuk ke Nusantara 2, tentara-tentara sudah ngepung dari semua penjuru. Jadi bukan lagi polisi, tentara gitu. Nah, tiba-tiba pintu depannya ditutup oleh mereka. Gitu. Wah, melihat itu kita udah nggak beres ini ya. Nggak bisa keluar kita. Iya, begitu pintu ditutup itu, jadi nggak ada apa-apa. Hanya pintu ditutup, tentara berjarak dari kita sekitar 10 meter, kiri kanan belakang depan gitu, sambil mulai pelan-pelan jalan. Kan begitu kan? Kan? Maju ya. Maju sambil maju pelan-pelan gitu. Nggak, itu udah nggak aman ini. Nah, akhirnya kemudian kita sadari bahwa itu akan bermasalah, lalu kita dobrak pintu itu. Berlari semua gitu ya, termasuk saya gitu. Saya saat itu udah agak pasrah sih. Nah, cuman supaya rasanya berat sekali berlari itu dari gedung Nusantara 2 sampai ke depan itu, ke depan pintu gerbang
Iya. Gatot Subroto kan di sampingnya ada halte itu. Betul. Aha. Itu berat sekali. Jadi satu-satunya yang buat saya bertahan itu karena saya baca Fatihah dan Qul a'udzu birabbin nas dalam Islam itu. Jadi sambil baca itu aja. Itu udah kayak saya berlalu sekencang apapun. Saya merasa itu saya berlari di tempat yang sama gitu loh, Pak. Iya. Baru saya sadar bahwa saya itu sudah tidak di lokasi ketika udah sampai ke halte itu. Halte ya. Aduh, alhamdulillah gitu. Dan memang peristiwa itu membuat 16 teman kita diciduk oleh tentara, dimasukkan ke penjara. Gitu. Salah satunya sekarang udah di KSP itu. KSP, ya. Sudah di istana kawan. Sudah di istana salah satunya saat ini gitu. Nah itu peristiwa yang salah satunya yang cukup menegangkan gitu, karena itu 16 mahasiswa di hari yang sama langsung. Dan satu yang juga menjadi ikonik ya, bagaimana kemudian ribuan mahasiswa datang ke parlemen, ke Senayan, sampai naik di atap-atap itu. Nah itu satu peristiwa yang ikonik pada saat itu. Nah, Bung Jojo, saya adalah pemimpin mahasiswa yang bawa ribuan mahasiswa untuk pertama kali duduk di gedung DPR itu. Oke. Jadi kalau nanti ada kawan Sarbini, dia udah ada di dalam sebelumnya, tapi belum saya belum sebanyak itu, karena yang datang ini kan pemimpin masa awalnya, sudah nginap mereka di DPR. Tapi untuk jumlah massa yang sampai ribuan pertama kali duduk di DPR itu saya yang bawa, saya koordinatornya. Jadi pada saat itu masih para pemimpin mahasiswa. Mungkin ada sekitar 40-50 mahasiswa di dalam ya. Nah, tapi dengan jumlah ribuan mahasiswa pertama kali menduduki gedung DPR itu datang dari Ciputat, kumpulan berbagai organisasi mahasiswa dan juga kampus gitu ya. Di dalamnya satu padu di bawah koordinasi saya gitu. Nah, sepanjang jalan itu tahu sendirilah Jo, dihadang marinir, dihadang tank dihadang ini macam-macam. Cuma selalu saya mengatakan, Pak, jangan sampai saya teriak loh. Itu ribuan mahasiswa itu akan nyerbu. Ini lewat. Masuk lagi pintu berikutnya, dihadang lagi, teriak lagi gitu. Sampai kemudian saya masuk dari belakang. Kan dari belakang ini yang belakang pintu belakang ya. Pintu belakang yang Patal Senayan gitu ya. Dari belakang itu saya masuk. Nah, dihadang lagi. Kebetulan yang hadang ini marinir, dan saat itu kan marinir dikenal dekat dengan mahasiswa kan. Lebih akomodatif pada saat itu ya, dibandingkan dengan angkatan lain ya saat itu ya. Lalu dihadang, "Adek mau tunggu kemana?" "Saya mau masuk ke DPR." "Nah, tunggu dulu, Dek." "Nah, jangan bilang tunggu, Pak. Nanti saya teriak, Bapak diserbu loh oleh mahasiswa itu." "Oh iya, makanya saya tunggu dulu, saya koordinasi dulu." Maka koordinasi lah ini prajurit ini ya kan. Lalu kemudian, "Bapak boleh masuk tapi diperintahkan dari depan." Nah, masuklah kita dari depan, dari Gatot Subroto. Dan begitu masuk kita, karena banyak mahasiswa UIN ya, ditambah dengan mahasiswa UMJ kemudian PT IKI, IIKI gitu. Itu ya sambil semuanya bergabung di dalam barisan itu, sambil kita melantunkan sholawat gitu ya. Nah, sholawat itu yang kemudian populer ya dalam konteks melawan rejim Orde Baru saat itu gitu ya. Dan itulah kali pertama mahasiswa kemudian disambut oleh mahasiswa sorenya dari berbagai kampus yang lain itu. Sehingga saya 3 hari kita nginap di sana, dan Soeharto kemudian tanggal 21 Mei menyatakan mengundurkan diri, berhenti sebagai presiden gitu. Itu Bung Jojo. Jadi ya itulah kalau disebut kok kamu gusar sekali ya dengan dinasti itu. Ya gusar lah. Karena kita mengalami dulu. Bukan karena begitulah kita dulu, masa muda kita itu ya habis di situ gitu loh, Pak. Betul. Kita mendedikasikan masa muda kita untuk memperjuangkan nilai-nilai itu. Kayak gitu itu tiba-tiba sekarang ada orang yang meraup keuntungan seperti tidak berterima kasih pada reformasi itu. Gitu. Jadi ya tentu saya jengkel kan. Iya betul ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa situasi sekarang kita menikmati kebebasan di berbagai hal itu bukan sesuatu yang turun dari langit kan. Itu ada upaya-upaya yang juga kemudian orang banyak kawan-kawan kita kehilangan nyawa. Betul. Berdarah-darah, berkeringat. Gitu. Itu adalah hasil upaya yang sungguh sangat luar biasa. Nah, karena itu maka proses yang kita nikmati hari ini itu juga
harus dihargai, diapresiasi, dan kemudian juga bentuk penghargaannya itu adalah bagaimana kita menegakkan demokrasi yang tidak hanya sekedar bersifat prosedural dan legal formal. Seperti yang Ray bilang tadi bahwa ada rohnya, yang juga harus ditegakkan di dalam marwah demokrasi itu. Kita lanjutkan nanti di perbincangan sesi berikutnya. Kita kembali ke dalam obrolan menolak lupa. Nah, Bung Ray, ceritakan sedikit soal bagaimana dulu gerakan mahasiswa bisa terkonsolidasi di antara sekian banyak kelompok, sekian banyak kampus, ya, intrakampus di kelompok senat maupun yang ekstra kampus, misalnya seperti teman-teman di kelompok Cipayung. Bung Ray kan dulu pernah aktif di HMI misalnya. Nah, bagaimana sekian banyak elemen itu bisa terkonsolidasi dengan baik pada saat itu? Pertama kan memang itu bukan perjalanan sehari 2 hari ya. Iya. Saya sendiri masuk kuliah itu 91, peristiwanya 98 tuh. Jadi 7 tahun itu Jo. Saya udah katakan tadi itu, saya 2 hari jadi mahasiswa udah demo. Agak beda itu dengan Reski anak muda, satu anak muda sekarang 2 hari jadi anggota partai lalu ketua jadi umum gitu ya. Kita 2 hari jadi mahasiswa lalu demo. Agak beda itu. Itu menarik itu. Bukan agak beda banget. Beda banget. Lagi agak beda tuh. Nah, jadi itu artinya 7 tahun itulah. Nah, 7 bahkan mungkin 8 tahun ya. Iya, untuk bisa terkonsolidasi dengan baik. Nah, awalnya memang saya kira ya bedanya gerakan 70, 80, 90 itu, 70, 80 itu kan gerakan mahasiswa itu adalah gerakan mahasiswa gitu loh Pak. Iya. Nah, itulah yang kemudian dicoba dikembangkan lagi oleh gerakan mahasiswa tahun 90-an, bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan rakyat gitu. Nah, oleh karena itulah kita mulai live in, bergabung dengan rakyat. Istilah kita juga saat itu meninggalkan jas alma mater, gitu ya, bersama dengan rakyat. Dan isu-isunya juga udah mulai isu-isu kerakyatan. Tadi misalnya seperti disebutkan adalah soal ada lahan sawah yang diubah jadi lapangan golf, gitu lah kira-kira. Kemudian ada lahan masyarakat diubah jadi kebun sawit, dan sebagainya. Jadi memang isu-isu kerakyatan itu jauh lebih digauli oleh mahasiswa daripada demokratisasi, ya. Ini karena itu, ya itu tadi 70-80 itu kayaknya kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Iya. Nah, jadi tidak semasif 98. Tidak dengan sendirinya, karena itu kan memang isu yang sangat untuk ukuran saat itu eksklusif kan, hanya bisa dipahami oleh kelompok terpelajar kan. Betul. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita turun nih, jangan bicara demokrasi lah ke rakyat, bicara apa aja yang menjadi apa namanya keresahan mereka. Ya keresahan mereka itu ya sandang, pangan, pendidikan gitu. Nah, itulah yang kita terus bayangkan. Dan oleh karena itulah Bung Jojo, perihal masyarakat itu masuk di dalam 6 poin. Ya, tuntutan reformasi itu. Betul. Ya, turunkan harga, pendidikan murah gitu kira-kira tuh ya. Salah satunya karena itu memang diserap langsung oleh kita pada saat bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Itu nih yang dihadapi masyarakat, itu yang mereka resahkan, itu yang mereka ingin perjuangkan. Gitu. Jadi demokrasi macam-macam itu udah masuk belum begitu akrab di bayang-bayang mereka. Gitu. Nah, pada saat itu konsolidasi masyarakatnya udah lumayan baik. Ya. Nah, lalu setelah itu menjelang peristiwa 98 itu kan muncullah krisis ekonomi kan. Ya kan, sebetulnya diawali 97 kita udah mulai kelihatan bakat perlawanan dari gerakan kampus tuh gitu. Itulah proses mulai matang gitu. Ya, disitulah. Di peristiwa pemilu 97 itulah kita melihat bahwa kesadaran demokrasi itu mulai tumbuh nih. Di kalangan kelas menengah. Terdidik maupun ekonomi gitu. Nah, oleh karena itu kita uji coba di 97 itu salah satunya melalui KIP kan. Kita lahirkan dan
ternyata begitu cepat direspon oleh Iya. masyarakat Langsung Indonesia. terbentuk hampir di semua wilayah di Indonesia hampir saat di itu. semua provinsi saat Iya. itu, dan sebagiannya di tingkat kabupaten kota. Iya. Dengan struktur yang terbentuk dengan sangat masif, dan kerelawanan betul. Mereka nggak pernah minta apa-apa dari pusat. Betul. Mereka biayain sendiri, kantor mereka sendiri. Kalau ada intimidasi, ya mereka tanggung sendiri. Kan Anda ingat tahun 97 itu ada yang rumahnya dibakar, ya kan? Ada yang terpaksa lari ke hutan ya, karena mereka dikejar-kejar, ya kan? Sampai ada pernyataan saat itu Pangkop Kantip, seingat saya ya, yang menyebut KIP itu akan kita sikat. Betul. Ya kan? Kata-katanya juga udah begitu tuh saat itu kan. Saya masih ingat dulu waktu saya melarikan Gunawan Muhammad sama Budiman Sujatmiko, hanya untuk sekedar kita mengadakan diskusi di kampus dan kemudian digerebek kan. Iya, sama saya saat itu. Tokoh-tokoh seperti itu kita undang ke kampus ya, ramai sekali mahasiswa, tapi habis mereka pulang ke tempat mereka, ya kita harus segera angkat kaki dari tempat karena punya potensi diciduk juga kita ya. Betul. Gitu, kan? Itu resiko yang setiap hari harus kita hadapi. Resiko yang kita harus hadapi dan bibit itu udah mulai kelihatan. Karena itu tadi misalnya kalau kita ngundang tokoh-tokoh yang lumayan saat itu kencang berhadapan dengan pemerintah, antusiasme mahasiswa tinggi sekali. Iya, membludak. Gitu ya, membludak sekali gitu ya. Termasuk saat itu saya di kampus kan, kebetulan menjelang pemilu 97 itu, ada senam pagi yang dilakukan oleh staf-staf kampus saat itu. Tapi dengan seragam kuning gitu loh Pak. Senam pagi tapi seragam kuning. Akhirnya saya katakan kita protes deh itu ya. Nah, kita rencanakan malamnya besok kita mau aksi gitu. Bayangan kita sih cuma 10-15 orang seperti biasa lah. Jumlah massa saat itu kan cuma segitu-segitu aja. Kan 10-15 orang. Ternyata membludak loh. Ratusan mahasiswa tiba-tiba turun bersama. Gitu. Sehingga membuat pembantu rektor 3 kita mau tidak mau harus datang ke hadapan mahasiswa. Nah akhirnya kemudian kita masuk ke auditorium, ya lalu Purek 3 ini menampung aspirasi kita untuk mengatakan kampus harus netral dari atribut partai politik gitu. Meskipun yang kuning itu bukan partai saat itu kan sebenarnya, tapi peserta pemilu kan kira-kira gitu. Nah itu diterima dan sejak saat itu kampus dinyatakan netral dari kampanye-kampanye partai langsung maupun yang simbolik gitu kan. Tapi dari situ saya mafhum, ternyata udah mulai ada keresahan di tingkat masyarakat yang cukup luas nih. Padahal itu belum ada krisis loh 97-nya kan gitu ya. Nah, setelah itu menjelang 98 itu melihat bahwa mahasiswa udah kelihatan resah, udah mulai satu kata bahwa ini udah nggak boleh dibiarkan terlalu lama, bla bla. Ditambah pemicunya saat itu susunan kabinet yang menunjuk Ibu Siti Hartini mana sebagai Menteri Sosial masuk dalam kabinet. Gitu. Itu salah satu pemicu yang cukup kuat. Nah muncullah istilah nepotisme kan saat itu ya kan. Muncul yang sangat kuat tuh. Ini udah nepotis gitu. Nah saya lalu ngumpulin organisasi-organisasi kemahasiswaan di Ciputat. Dari yang formal, informal sampai organisasi daerah gitu loh. Jadi misalnya seperti Himpunan Mahasiswa Sunan Gunung Jati gitu ya, Himpunan Mahasiswa Banten, Betawi, Minangkabau, kemudian Sumatera Utara gitu ya. Belum lagi yang ekstranya ya HMI, GMM, PMII. Ya. Di sana belum ada GMNI saat itu. Apalagi Pemri kan. Belum ada saat itu. Nah, jadi ya masih ada 3 organisasi gitu. Lalu yang intranya ya kan, intranya seperti Presiden BEM, jurusan macam-macam. Yang yang pecinta lingkungan, sastra macam-macam. Itu tumplek. Dalam satu gabung pertemuan. Semua. Nggak susah saya ternyata. Jadi saya udah siapkan semacam poin-poinnya. Saya tulis benar gitu ya. Reasoningnya apa, argumentasinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Saya baru baca 1/4 dari 3 lembar halaman yang saya tulis itu. Baru 1/4. Lalu udah ada yang nyelutuk. Bung Rai, maksud kamu apa sih gitu? Nah,
Nggak usah panjang-panjang. Maksudmu kan kita mau aksi. Iya. Ya begitulah. Saya kan tidak mungkin langsung. Udah nggak usah baca. Kapan kita laksana aksi? Udah langsung begitu. Iya. Langsung nantang aksi ya. Aksi. Makanya saya sangat cepat mengkonsolidasi mereka untuk mengatakan kita turun deh. 98 itu gitu loh, Bang. Jika 3 hari 4 sehingga saya 3 hari sebelum itu sekitar tanggal 18. Malamnya saya turun, saya kontak teman-teman di kampus. Lalu teman kampus ini sambungkan ke pejabat rektor saat itu almarhum Azumardi Azra. Lalu sudah. Kalau begitu malam ini semuanya turun ke kampus, kita ikut rapat. Pak Azumardinya sendiri datang. Beliau langsung turun. Turun. Rapat di lapangan aja. Samping auditorium kampus. Jadi di lapangan kosong. Sambil lesehan. Benar. Ada Azumardi Azra, ada Pak Saiful Mujani juga turun ya. Nah, gini kata Pak Azumardi Azra saat itu, saya akan buat surat resmi untuk memerintahkan seluruh mahasiswa masuk kampus besok dan di absen, tidak perlu bawa buku, cukup bawa jaket alma mater karena kita akan aksi turun ke jalan ke DPR. Dan itulah yang membuat mengapa ribuan mahasiswa datang. Jadi udah nyatu sebetulnya. Nah, dan itu lagi-lagi bukan proses setahun 2 tahun. Betul. Proses yang cukup lama. Saya juga pernah mengalami seperti dilecehkan. Buat apa sih yang begitu-gituan? Apa sih hasilnya? Ya kadang olok-olok itu. Kayak gitu-gitulah ya kan. Lihat aja teman-temanmu yang lain nggak gitu-gitu amat. Ya kan sekarang jadi pembantu menteri lah, apalah. Udahlah jadi mahasiswa yang baik. Kau kuliah macam-macam itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya merasa memilih dunia ini dengan kesadaran penuh karena saya memimpikan tentang Indonesia yang begini gitulah. Ya seperti yang tertuang lah di dalam 6 visi reformasi itu gitu ya. Nah, penunjukan Mbak Tutut itulah yang melahirkan saya sebutkan di kata nepotisme. Nah, dan oleh karena itulah kemudian ketika kita nyusun 6 poin itu, kita membuat satu istilah yang menurut saya baru akhir-akhir ini saya sadari itu memang sangat tepat dibuat itu. Yaitu tolak KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, salah satu pemicunya itu yang sekarang tiga-tiganya dilakukan. Kita nanti gali lagi soal itu. Kita nanti ke perbincangan sesi berikutnya. Ya, kita kembali ke obrolan menolak lupa. Bung Rey, kira-kira dalam konteks hari ini, dari semua tadi cerita masa lalu kita, kemudian kita kontekstualisasikan di dalam situasi fenomena hari ini. Tadi misalnya Bung Rey bilang dalam waktu 2 hari Bung Rey sudah jadi demonstran. Konteks hari ini dalam waktu 2 hari sudah bisa menjadi ketua umum gitu ya. Nah, artinya apakah menurut Bung Rey kita mengalami setback kemunduran atau seperti apa? Kalau dalam urusan yang saya kan seringkali menyetir lagu Indonesia Raya itu ya, Bung. Jadi kan di dalam lagu Indonesia itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Gitu. Bangun badannya, ya. Saya kira di 5 tahun terakhir ini kita memberi apresiasi yang cukup lah kepada Pak Jokowi. Terkait tentang apa? Terkait dengan pembangunan yang bangunlah raganya itu. Ada hal-hal yang kita apresiasi lah. Kan saya kira kita nggak bisa menutup mata bahwa pembangunan infrastruktur di zaman Pak Jokowi ini bagus ya, lumayan, luar biasa lah ya. Itu diapresiasi. Dibandingkan dengan presiden yang sebelumnya gitu ya. Tapi di tengah perkembangan pembangunan yang bersifat ragawi itu, kita agak tertinggal ini di bidang yang rohani gitu. Yang rohnya tadi. Yang roh dan jiwa itu apa sih? Itu ya demokrasi itu. Dan kalau kita lihat sekarang indeksnya di banyak indeks itu kan jelas kita akan misalnya kebebasan berpendapat terancam ya kan. Indeks korupsi kita juga tinggi ya kan. Penegakan hukum terlihat pincang ya kan. Kalau ke
ke pendukung pemerintah tumpul ke pengkritik pemerintah bisa sangat cepat prosesnya macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita konteks termasuk yang Anda sebutkan tadi, sebetulnya proses situasi kita menjelang pemilu ini, bayangan saya Bung Jojo, inilah pemilu yang yang boleh disebut kurang bermutu. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama proses orang menjadi presiden itu, calon presiden itu. Anda bisa bayangkan, setahun bersama ini pindah dalam hitungan hari. Setahun bersama ini pindah dalam hitungan. Ada orang yang dibesarkan oleh partai tertentu dan diberi macam-macam fasilitas, dia bisa saja meninggalkannya dengan cepat tanpa ada ungkapan rasa terima kasih. Ada anak muda yang bermain simbol-simbol saja, membawa nama bapaknya, lalu jadi juga dan sebagainya. Jadi itu satu segi, apalagi tentu dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang sudah dinyatakan terjadi pelanggaran etika berat di dalam proses pembuatan atau pemutusan pasal itu gitu. Artinya dia lahir dari proses yang cacat sebenarnya. Itu dia. Menurut saya saat yang bersamaan kita nggak melihat Bawaslu-nya bekerja dengan optimal, KPU-nya malah jalan-jalan ke luar negeri sampai nggak sempat RDP dengan ke DPR, padahal mereka sendiri yang meminta Padahal situasi lagi genting seperti sekarang. Jadi banyak indikator di luar yang kita sebutkan itu kelihatan memang kita agak menurun. Dan bagi saya ini betul-betul di luar apa yang pernah kita bayangkan di waktu kita melakukan reformasi dahulu gitu. Banyak kejutan di pemilu sekarang Karena kita kan membayangkannya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan itu harus, nggak bisa tidak. Tapi saat yang bersamaan jangan meninggalkan juga penyehatan kualitas demokrasi. Betul. Nah sekarang yang kita kelihatan ini adalah kita membangun infrastrukturnya demikian besar dan itu kita apresiasi, tapi jangan dikorbankan demokrasinya. Itu yang menghasilkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Nah tingkat kepuasan karena infrastruktur ini lalu dikonversi dengan menurunkan kualitas demokrasi kita. Seolah-olah ditukar guling begitu sukses di sini, tidak sukses di sisi yang lain. Lebih tepatnya tadi Anda sebut sebagai semacam tukar guling itu tadi gitu ya. Jadi beliau ingin meminta kalau Anda berterima kasih apa dong buktinya kan kira-kira gitu ya. Itu dong buktikan dong, jangan cuma ucapan-ucapan terima kasih dong ya. Nah sebagai bukti ungkapan terima kasih itu bolehkan dong anak saya jadi contoh. Kira-kira begitulah situasinya. Itu satu hal yang tentu amat sangat sulit diterima. Karena nepotisme itu bagian yang ditolak oleh justru itulah akar problem kita sehingga peristiwa reformasi terjadi. Dan ingat Bung Jojo reformasi yang salah satu turunan nepotisme yang salah satu turunannya itu adalah dinasti politik. Itu udah merajalela terlebih dahulu di daerah. Betul. Lewat pilkada. Catatan saya itu ada di sekitar 117 daerah yang dinasti politiknya tumbuh. Itu setara dengan sekitar 21% total dari cukup mengerikan. Kalau kita mau menghadapi pilkada 2024 ini, itu punya potensi naik sampai 25%. Karena Anda udah sulit untuk menurunkan tensi orang untuk menggulirkan dinasti politik ini, apalagi sudah terjadi di tingkat nasional. Nah, oleh karena itulah kemudian saya sendiri mungkin merasa jangan ini dong terjadi di tingkat nasionalnya. Jadi harus tetap ada figur di tingkat nasional itu yang mengkonter yang bisa menjadi teladan, yang mengkonter praktek-praktek yang dipertontonkan seperti saat ini, di mana kekuasaan dibagi ke keluarga, ke anak, ke suami, ke istri, ke bapak, ke ibu, ke saudara, saudari, macam-macam dan seterusnya. Apakah ada situasi begini misalnya, ketika dilihat ada semacam permisif dari masyarakat di level daerah-daerah, maka pemerintah pusat mengambil kesempatan itu karena di daerah sudah permisif, maka di pusat pasti juga akan permisif.
Ya, itu yang saya sebut tadi ini pemerintahnya seperti ya jangan ucapan-ucapan terima kasih dong gitu loh kira-kira ya kan. Apa dong? Konkretnya apa? Apa gitu ya? kan? Ya. Kamu terima nggak kalau anak saya jadi penerus saya? Kira-kira begitulah ya kan. Ya. Nah, itu dan keinginan itu di backup oleh ya yang disebut dengan survei kan. Oh, Pak, 75% loh, Pak. Ya. Kenyataan survei survei tidak masyarakat nggak terlalu peduli kok dengan dinasti politik macam-macam. Ya. Jadilah itu. Kejadianlah seperti hari ini kan. Ya, jadilah barang ini. Bahkan prosesnya pun ya dilakukan dengan satu putusan yang dilahirkan melalui proses yang cacat etik, ya, gitu ya. Cacat etik ya. Ya itu. Ya. Dan lagi-lagi ketika disurvei ya orang nggak ada masalah kok dengan putusan MK itu, lalu jalan lagi gitu kira-kira. Ya. Menurut saya persoalan demokrasi itu bukan persoalan lagi-lagi saya bukan sekedar aturan Anda boleh tidak boleh legal formal tapi Anda juga harus merasa apakah dinasti ini baik bagi bangsa dan negara kita gitu kenyataannya tidak ada baiknya kalau kita belajar dari 117 daerah itu. Saya sering kali mengatakan kira-kira mana dari 117 itu yang boleh disebut berkembang maju disebabkan oleh dinasti politik. Dan yang ada adalah yang sebaliknya, banyak dari dinasti politik itu yang masuk ke penjara, ya kan? Sehingga seringkali saya meledek lama-lama itu KPK itu nanti adalah penjara bagi koruptor dinasti politik. Dinasti politik, karena konsekuensi dari dinasti itu selalu melahirkan korupsi, ya kan? Karena nggak ada lah namanya dinasti demi bangsa dan negara. Kalau demi bangsa dan negara itu justru aja jangan dinasti gitu kira-kira. Sehingga sirkulasi kekuasaan tetap berputar macam-macam dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kita alami saat ini. Kita pingin ada yang mengatakan dari elit ini tidak lagi karena ini bertentangan dengan semangat dan tujuan reformasi dahulu yang sudah dicetuskan sebagai poin pertama dari tuntutan reformasi itu adalah tolak KKN, korupsi. Kolusi dan nepotisme. Nah ini yang kalau saya kalau Anda sebut tadi dikorelasikan dengan sekarang ini adalah makin permisifnya orang menerima nepotisme, lebih permisif lagi karena itu terjadi di tingkat nasional, dilakukan oleh presiden yang sedang berkuasa dan orang merasa itu tidak apa-apa. Itu padahal jelas-jelas waktu dulu kita reformasi, salah satu faktor mengapa reformasi itu kita dorong. Reformasi itu lahir dari praktek-praktek seperti karena maraknya praktek dinasti dan nepotisme politik itu. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, kita lanjut ke obrolan soal menolak lupa. Nah, Bung Rey, kira-kira ya, apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sekarang, ya, terhadap kelompok teman-teman adik-adik kita di mahasiswa dan kemudian elemen-elemen bangsa yang lain, apa yang bisa kita serukan? Saya kira tantangannya jauh lebih berat dari yang pernah kita alami. Kalau kita alami itu kan ada kesadaran tapi tidak ada keberanian kan, waktu zaman kita. Betul. Nah di kita itu, saya lihat ya, saya mungkin salah tapi ini di pembacaan saya. Generasi muda kita itu punya kesadaran yang sangat sektoral gitu loh. Jadi dia punya kesadaran. Seperti apa itu? Ya misalnya dia kritis tidak ada pembangunan, tapi saat yang bersamaan dia menerima dinasti demi pembangunan gitu loh. Ya kan. Itu dan selain sektoral dia seperti snapshot. Itu karena mungkin terbiasa dengan gawai itu tadi kan. Gawai itu kan pindah lagi, beda lagi. Jadi nggak ada yang benar-benar melekat di dalam kepala mereka. Jadi kalau mereka ditawarkan sesuatu yang lebih asik lagi, oh iya bagus. Besok lebih asik lagi bagus. Tapi proses menuju bagus itu mereka enggak. Nah itu kan fenomenanya. Ya itu fenomena. Makanya saya mau mengatakan tantangan ini menurut saya jauh lebih berat dibandingkan dengan
Iya. Tantangan zamannya berbeda. Zaman waktu itu tuh ada kesadaran dari pengalaman hidup mereka, dari diskusi macam-macam. Tapi belum tentu ada keberanian. Nah sekarang ini mungkin ada keberanian, tetapi kesadarannya dibentuk oleh sinopsis itu gitu loh. Jadi ya hari ini dia lihat, oh bagus nih, besok benda yang sama diubah sedikit, jelek ya. Besok benda yang sama diraih lagi sedikit, bagus gitu. Kan itu yang kita lihat sekarang ini kan. Ada yang kemarin begini-begini, hari ini dibuat gemoy, wah dia bagus kan. Artinya situasi sekarang itu tidak membutuhkan keberanian sebenarnya untuk melakukan protes. Karena semua sudah terbuka. Karena protes mereka bisa melalui media sosial, cepat sekali. Cuman menurut saya cara pandangnya tuh sektoral. Itu yang saya sebut tadi, khususnya anak-anak muda kita sekarang kan, 60% kan pemilih kita itu anak-anak muda. Tapi mereka sekarang diarahkan untuk soal datang ke TPS pilih yang Anda suka atau tidak Anda suka. Menurut saya itu nggak tepat, sebab pemilu itu bukan persoalan Anda datang ke TPS. Bukan hanya itu gitu. Kalau Anda hanya datang ke TPS pilih yang Anda suka, ya Anda itu objek bukan subjek. Ya kan? Jadi Anda sedang diarahkan menjadi objek pemilih. Hanya sekedar mesin suara saja. Mesin suara. Tapi tidak sebagai subjek pemilih. Nah subjek pemilih itu Anda. Tidak. Siapa yang Anda calonkan? Bagaimana dia dicalonkan? Bagaimana proses pencalonannya? Itu harus melibatkan saya. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba Anda hanya arahkan saya. Tapi saya uniknya, jargon ini banyak diterima oleh generasi Gen Z dan generasi milenial ini gitu loh. Menerima tanpa kritis. Tanpa kritis. Jadi di satu segi ya itu yang saya sebut ini kan kayak senopsop aja. Betul. Jadi lihat tayangan, tanpa dia tahu apa sih di belakang tayangan, bagaimana membuatnya, apa tujuannya, apa maksudnya macam-macam. Jadi mereka hanya mau melihat yang hadir di depan mata mereka saja. Serba praktis. Lalu dari situlah mereka nilai bagus, tidak bagus, buruk macam-macam. Ini semacam kesadaran apa gitu ya. Saya bilang kesadaran palsu mungkin terlalu. Semula ya. Ya kesadaran semu mungkin. Semua ya, kesadaran semu. Jadi dia sadar kalau dia lihat tayangan begini, waduh nggak bener nih Republik. Pindah dia sedikit, oh bagus banget ya ternyata Indonesia kita gitu. Jadi rangkaiannya itu setengah gitu. Nggak bisa utuh dia pandang dalam sebuah peristiwa gitu. Makanya ketika kita misalnya saat ini menolak dinasti politik itu, lalu mereka akan mengatakan kan juga terjadi di sana. Lalu kita lumrahkan saja. Justru yang di sana pun kita tolak ini, kita tolak supaya tidak ada dinasti. Gitu. Lalu mereka juga misalnya menyebut apa namanya itu ya, kan karena kamu tidak masuk diberi kekuasaan aja gitu, tanpa dia perlu tahu sejarah riwayat kita ya kan. Kalau kita mau masuk kekuasaan sejak 99 kita udah masuk gitu loh kira-kira kan. Udah ditawarin gitu. Lalu saya katakan tadi itu, saya pemimpin masa pertama yang bawa ribuan mahasiswa menduduki DPR. Istilahnya sekarang gue viral banget deh saat itu gitu loh kira-kira. Kalau ada medsos kalau medsos itu ada, gue viral banget gitu ya. Semua orang istana pinginnya aku masuk istana gitu. Tapi saya nolak. Saya nggak mau, saya mau meneruskan studi dan sampai saat ini ya kita di sini-sini aja dengan segala risikonya ya kan gitu ya sebagainya gitu. Jadi itu menurut saya beratnya. Dan oleh karena itu solusi atas ini menurut saya ada dua. Ya pertama adalah kebiasaan untuk membaca beruruntutan dan literasi. Bukan hanya literasi, tapi juga membaca berurutan. Jadi biasakan membaca satu buku. Ya kan karena buku itu sistematis ya. Anda baca bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu satu rangkaian. Itu membentuk cara berpikir. Untuk berpikir secara sistematis ya, macam-macam dan seterusnya. Supaya logika kita tertib. Ya kan, cara memandang juga tertib macam-macam. Itu solusi pertama. Nah, yang kedua adalah biasakan memang tradisi berdiskusi. Nah, dengan media sosial ini kita seringkali jadi objek bukan subjek. Di dalam diskusi Anda menjadi subjek bukan objek. Anda bukan hanya menerima apa yang dipaparkan oleh orang, tapi Anda juga bisa membantah apa yang dipaparkan oleh orang itu dengan argumen. Beda dengan media sosial karena Anda hanya komentar, bukan berargumen itu. Anda berkomentar. Ya bagus, tidak bagus, ya nyelutuk aja.
lalu kemudian ada yang nyeletuk lali, keluarlah kata-kata yang itu lo inilah, itu kayak begini. Aku nggak suka menyebutkan kata-kata, tapi seringkali di dalam media sosial itu yang keluar bukan argumen tapi komentar gitu. Nah, oleh karena itu saya mengharap anak-anak muda sekarang nggak bisa demokrasi ini kita serahkan kepada politisi. Kalau demokrasi ini semata-mata kita serahkan kepada politisi, ya mereka membawa kita ke situasi yang seperti sekarang. Mereka akan cari selalu argumen yang menghalalkan cara mereka. Ya seperti sekarang kan. Yang penting putusan MK-nya tetap sah, meskipun cacat ketika berat gitu ya. Etiknya tidak diperbincangkan. Gitu. Jadi jangan mau pikiran kita dipengaruhi oleh politisi. Kitalah yang harus mempengaruhi politisi itu. Itu yang saya harapkan dari generasi yang sekarang. Oke. Kita sudah berbincang panjang lebar soal menolak lupa, dan perbincangan kita ini juga untuk menolak juga, bukan cuma menolak lupa tetapi juga menolak situasi yang kita hadapi sekarang, di mana kesadaran publik, kesadaran masyarakat kita, kesadaran anak-anak muda sekarang adalah kesadaran semu seperti yang disebutkan oleh Bung Rey tadi, dan kita berupaya agar kesadaran kita menjadi kesadaran yang lebih substantif soal situasi yang kita hadapi hari ini. Sampai jumpa di obrolan menolak lupa ke depan. Terima kasih.